Nah, gimana sih kita tahu bahwa ikan ini kurang istirahat kah? Atau miss di istirahat? Atau miss di rawatan gitu? Atau miss memang cara rawatnya? Kita bahas ya. Kita bahas dulu ikan miss di rawatan. Gue sebut ikan itu rusak. Biasanya kalau lu miss di rawatan, lu mau sebagus apapun istirahat lu, dia bakalan miss. Ciri-cirinya apa bang? Biasanya ikan miss di rawatan tuh ikan misalkan karakternya gancang gitu. Bukan ikan baling ya. Ini kita kalau ikan baling dia mah geboy gini nih. Ini kalau misalkan ya YouTube bisa bisa nyediain ikan ngadu, gue bakalan ini contohnya di video-video buyer gue yang ini kan nggak main ini ikan karena ini ikan karena rusak itu ada semua sebenarnya dokumentasinya, cuma kan nggak boleh di YouTube. Kita ilustrasikan aja seperti ini. Misalkan ikan ini baling, dia geboy, ya kan? Aduh, ini gimana ya? Nah, dia geboy, nengok, nggak jadi lagi, nengok, nggak jadi lagi, nengok, nggak jadi lagi. Akhirnya dihajar, ini lagi geboy, nengok, nggak jadi mukul, nengok, nggak jadi mukul, dipukul akhirnya. Ikan baling. Itu bisa juga di ikan yang miss rawatan, miss rawatan bagus, miss di istirahat bisa juga. Cuman kita ini kita fokus ke rawat ikan rusak dulu ya. Rawatan bagus, rawatan jelek, istirahat jelek. Yang nggak tahu ikan lah hancur lah megang ikan intinya. Terus kalau misalkan yang nombak, ini kan nombak. Ini mukul nombak. Ini baling, gampar. Entah gini, entah bisa gitu ikan. Ada yang kayak gitu jago loh. Ini nombak. Jadi mukulnya lurus, tem. Ikan nombak biasanya ngejar, gitu kan. Jadi ikan tuh pas dikejar tuh kan gini ya. Ikan lawan tuh, ikan kan yang ini ngejar nih, yang mau nembak nih, yang ini nih. Lawan kan pasti gini. Gitu. Jadi dia ngejar tuh gitu. Jadi dikejar, hajar gitu. Atau kejar, hajar gitu. Atau langsung hajar aja. Jadi lawan nengok dikit ditombak, kalau nengok dikit ditombak, nengok dikit ditombak. Ada. Atau nengok dikit dibaling, ada yang kayak gitu. Itu ikan cakep banget, ngonci itu ikan. Kalau kita nemu ikan kayak gitu, wassalam. Udah dikunci kita. Ini disebut kunci tuh gitu. Jadi kita udah notor, dibaling, atau kita mau baling gini kan, ikan mau baling kan nengok dulu gini, ditombak. Ikan mau baling ditombak. Itu disebutnya permainannya dikunci, kekunci permainan kita, ikan kita gitu. Nah kalau yang rawatannya rusak atau istirahatnya rusak, notor nih, dia notor doang, udah aja. Ini lagi geboy lagi, notor geboy lagi. Jadi nggak notor kan, kalau notor kan langsung ya, misalkan notor gitu, dia langsung ada pukulan gedenya, gitu, maksain bener-bener biar masuk pukulannya gitu. Jadi notor gini, notor hajar gitu, notor hajar. Kelihatan gak sih? Notor gini nih. Ini biar di sini ya. Notor nih, notor dia kok dihajar. Notor gitu kan. Dihajar.
Kalau yang rusak, notor aja udah notor, nggak jadi lagi, notor, goyang lagi, notor, nggak jadi, akhirnya dihajar sama orang. Gitu loh. Dan biasanya ikan rusak itu nggak terlalu rusak, ikan tidak terlalu rusak. Sejam KO, kabur. Pukulannya biasanya ketinggalan antara 4-1 atau 3-1. Kalau 1-2 sebenarnya 3-1 pun better harusnya. Tapi kalau 3-1 nggak terlalu rusak kabur, berarti ikan itu termasuk rusak. Apalagi 30 menit kabur. Ikan cendol yang kita rawat bener, itu 30 menit tuh nggak akan kabur. Cendol tuh. Kalau rawatannya bener. Ikan itu biasanya rusaknya di air, bukan hanya di rawatan, di latihan ya, di pacar latihan, tapi di air atau ketapang bisa rusak. Itu rusak rawatan ya. Nah, kalau rusaknya pas istirahat, ikan itu bakalan sama rusaknya seperti ikan rusak rawatan. Tapi ketika 1 jam berjalan, tiba-tiba ikan itu main. Tapi kalau misalkan KW-nya hanya 11-12 sama lawan, walaupun lu di atasnya, kalau KW-nya cuma 11-12 walaupun lu di atasnya, lu bakalan kalah. Karena pas lu, waalaikumsalam, kecuali lu beda jauh kualitasnya sama lawan. Biasanya kan kalau cuma kualitasnya 11-12 walaupun lu masih 12-nya lawan 11-nya, itu bakalan susah ngebalikinnya lagi. Nggak keburu. Yang ada di 2 jam ikan lu berhenti. Atau di 2 jam setengah ikan lu berhenti. Atau di 3 jam ikan lu berhenti. Karena terlalu rusak. Nggak bisa ngejar lagi. Tapi bisa jadi ada kemungkinan ikan lu bisa ngejar, tiba-tiba win. Gitu. Kalau rusaknya hanya di istirahat. Kalau rusaknya di istirahat rata-rata intinya sejam, rata-rata ya, nggak semua. Rata-rata sejam main lagi dia. Gitu. Pokoknya di istirahat, rusak di istirahat itu entah ketapangnya entah airnya ya. Pas di istirahat atau entah keganggu, sejam rata-rata main. Tapi kalau udah dijaga rawatan lu atau rawatan lu dia rusak, sejam malah kabur. Atau sejago-jagonya mental ikan itu 2 jam kabur. Itu udah mental top, paling top. Harusnya ikan itu mental mati jadi 2 jam kabur. Kan mental itu bisa dipengaruhi sama tenaga si ikan, bukan hanya karakter bawaan ikan. Gitu. Bang, ikan gua, aduh bang, mainnya cakep, tapi pas unggul 2 jam suka kabur. Ada juga karakter ikan kayak gitu, tajamnya super keras, nauzubillah, mainnya cantik, mau seunggul apapun ikan itu 2 jam pasti kabur. Ada ikan seperti itu. Makanya inilah yang gua jadi bingung. Kebanyakan buyer itu tidak tahu bahwa ikan ini kerja atau tidak. Ikan ini rusak di pas jaga rawatan gua atau ikan ini rusak di istirahat gua. Kadang buyer nggak mau tahu itu. Yang mereka tahu gua kalah, gua menang. Mereka nggak peduli gitu loh. Intinya gua kalah, gua menang. Dia nggak peduli proses. Yang gue bikin kesel tuh itu.
Makanya tapi berjalan waktu gue udah terbiasa soal itu gitu loh. Gue udah better soal seperti itu gitu loh. Gue bilangin, mau sebagus apapun ikan lu, mau ikan itu harga 1 juta 2 juta 1 ekor, mau sekaras apapun ikan lu, namanya dipukulin terus mah bongkar. Oke, kalau nggak bongkar, oke misalkan nggak bongkar, kalau digedor terus perutnya tenggelam ikan lu gitu loh. Ujung-ujungnya di agojo nggak buka. Kalau gue sih, gue pribadi udah cukup better lah menghadapi bayar seperti itu. Makanya ini gue kasih tahu sama lo, buat seller baru ya. Kalau sekarang sih gue lihat yang menjelekkan seller lain tuh udah ngurang di sosmed. Kemarin udah ada, cuman di pribadi gue nggak tahu. Mungkin mereka sekarang lebih ke pribadi, japri WA gitu loh. Di sosial media nggak mereka posting lagi mungkin, tapi gue berharap itu semua hilang. Makanya gue selalu, dan bayar itu pun selalu stuck sama gue bilang gini, bang, kita nggak tahu kondisi pas ngadu abang seperti apa. Gue bilang gitu. Saya pun tidak paham dengan lawan abang. Kondisi waktu diadu tuh seperti apa, saya nggak tahu. Makanya kita tidak bisa menjelekkan ikan si A, ikan si B. Mungkin ini ada kesalahan di abang atau abang lagi apes aja. Gitu loh. Atau hoki abang nggak ada di dia. Kalau lu udah lama di ikan, lu akan pasti tahu. Ikan lu bawa kalah mulu. Ikan yang orang bawa dengan lawan yang sama, seri yang sama, rawatannya jelek, itu menang. Bahkan 3-0 menang. Lu akan nemu seperti itu. Di ikan tuh bukan hanya kualitas, keberuntungan lu juga dipertaruhkan di sana. Kemarin baru ada orang lucu, gue bahas nih. Dia mau ikan dikirim, menang baru dibayar. Jangan main ikan, jangan ngadu, jangan ada isiannya kalau mau gitu mah. Kalau mau nggak rugi mah kerja, mau lu pasti, lu mau pulang pasti dapat duit kerja, bukan main ikan, bukan ngadu ikan. Kerja aja ada risikonya, dagang aja ada risikonya, gitu loh. Lu bisa ada kemungkinan pulang tuh nggak bawa duit, malah lu malah nombok jadinya. Gitu dagang, apalagi ngadu. Kalau lu mau pulang bawa duit ya kerja, gitu loh. Gue pun bingung, ada kebingungan gue waktu itu. Kok orang ini di kalangannya malah dimusuhin gitu. Kenapa? Ya karena kelakuan dia sendiri gitu loh. Dia want to say pendapat orang, dia bodoh amat, yang penting gue aja gitu. Padahal kan di sana kan ada peraturannya gitu loh. Di kalangan tuh ada peraturan, ada bla bla bla, banyak, ada wasit.
gitu loh. Makanya gue bilang ikan ini sifatnya subjektif, disebutnya nyeni, ada seninya gitu loh. Subjektif itu sifatnya bagaimana sudut pandang lu gitu loh. Di sudut pandang mana lu diemnya. Makanya akan selalu ada akan selalu beda-beda. Harusnya kan ini tuh disebutnya kiper. Beda kiper akan beda penanganannya. Gitu loh. Kalau dimasakan beda tangan beda rasa. Bukan selalu kualitas, hoki pun ada di sana. Gue misalkan ngadu sama si A, gue nggak pernah kalah sebulan ini. Misalkan ada bayar pakai ikan si A, kalah mulu padahal ikan gue yang ngalahin terus ikan dia, dan gue tahu serinya. Padahal ikan kerja, aneh kan? Seperti itulah. Berarti si buyer itu rezekinya, hokinya bukan di gua. Gitu loh. Makanya ikan cupang, seller cendol pun, penjual ikan cendol pun, itu banyak yang beli. Karena dia ya cocok hokinya sama si buyer gitu. Lagi cocok. Gitu loh. Iya. Kalau gue pribadi, bang, gue kalahan mulu. Gue akan berpikir salahnya di lu, atau memang lu lagi nggak ketemu hoki lu aja sama sellernya. Kalau berpikiran gue itu. Kalau yang baru-baru kan nggak gitu, akan menjelekkan. Padahal akan bangga, gue lawan si ini menang, gue lawan si ini menang. Lu nggak tahu, buyer itu banyak yang gila. Lawannya beli import. Dari dulu sering kayak gitu. Lawannya beli import. Beli ke gua. Maunya ikan-ikan cepek, paling mentok ikan pego. Gila gak? Udah jelas beda kelas. Import paling murah. Lu beli langsung ya. Yang antah berantah, lu beli langsung dari Thailand atau dari Vietnam, dari apa, gue gak peduli, 350.000 rata-rata. Karantina, biaya transfer, bla bla bla. Itu sekarang gue gak paham deh. Kita buletin aja udah 100.000 nyampe rumah lu. Ikan 250.000, udah 350.000. Lawan ikan 100.000 coba. Lawan ikan 150.000 coba. Apalagi lu beli di seller. Ikan yang benar-benar import main tuh rata-rata 800.000 orang maunya. Player itu mau jualnya 800.000 walaupun udah kena. Orang-orang besar, pemain besar mau ngejual importnya itu seharga 800.000. Karena kalau misalkan untungnya cuma 100 atau 200.000, dia nggak mau. Mendingan gua aduh, duit segitu merem, gua ngaduin ikan ini. Gitu loh. Makanya lu jangan terlalu bangga. Gue menang sama si ini, dia pakai import si ini. Gue menang sama ini, dia pakai MDS ini. Padahal gue
beli murah di gua, dia beli di gua. Kita nggak tahu bahwa buyer kita tuh bener gak sih rawat ikannya, megang ikannya bener gak sih? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu memang lagi hokinya which sama gua gitu loh. Bagus sama gua gitu loh. Kalau di Cina tuh PSW-nya nyatu sama gua. Makanya dia kalau ngadu ikan gua hoki terus. Kalau di postingan sekarang sih gua nggak lihat sih. Nggak lihat lagi yang dia merendahkan seller lain gitu. Kalau di sosmed gue udah nggak lihat, cuma kita nggak tahu di belakang seperti apa. Gue hanya bilangin, ketika si buyer ini menjelekkan lu, ketika si buyer ini menjelekkan seller sebelumnya, pas ketika misalkan dia tidak berjodoh sama lu, atau tadinya lu bagus, tok ketiban jeleknya, dia akan menjelekkan lu ke seller lain juga. Makanya lu jangan bangga gitu. Oke, sekian dari gue. Sekian, terima kasih.